Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syawal Kamiluddin Saptaputra SKM MSc serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 pada PT Antam Tbk untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke sesi pemaparan materi. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selain itu, sistem ini memastikan bahwa seluruh proses keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan baik, sehingga menjadi landasan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan optimal dalam keselamatan dan kesehatan kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas serta kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi K3 di PT Tambang Tbk. Penerapan sistem manajemen K3 yang efektif tidak hanya bertujuan untuk memenuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif bagi seluruh karyawan. Yang pertama, penetapan kebijakan K3. PT Tambang Tbk memiliki tujuan utama untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan biaya seiring dengan pertumbuhan perusahaan, guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strategi perusahaan berfokus pada bisnis inti, di mana pembangunan menjadi dasar profitabilitas jangka panjang, memaksimalkan output produksi, dan meningkatkan pendapatan. Visi PT Tambang Tbk adalah menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Misi perusahaan mencakup menghasilkan produk berkualitas, mengoptimalkan sumber daya, memaksimalkan nilai-nilai perusahaan, serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian masyarakat di sekitar daerah operasi. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan, serta menerapkan prinsip zero fatality dalam setiap kegiatan operasional, PT Tambang Tbk telah menetapkan kebijakan manajemen nomor 923K-09-DAT-2017 tentang kebijakan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP. Kebijakan ini disusun sesuai dengan standar K3 internasional yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh sertifikasi K3 internasional, yaitu Occupational Health and Safety Management System atau OHSAS. Yang kedua, perencanaan K3. Perusahaan memiliki prinsip yaitu berupa okromin, yaitu super safe yang mulai diaplikasikan pada tahun 2018. Okromin ini berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu super yang mencerminkan harapan agar karyawan bekerja lebih optimal, dan safe yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan di sektor pertambangan. Prinsip super safe mencangkup beberapa aspek utama, yaitu memastikan syarat standar pekerja terpenuhi, mengutamakan pengamanan, memahami bahaya serta resiko kerja, memperhatikan prosedur tanggap darurat, selalu menggunakan izin kerja khusus, mengamankan pekerja di atas air, fokus pada prosedur, serta mengoptimalkan manajemen perubahan. Selain sebagai pedoman keselamatan, SuperSafe juga digunakan sebagai nama aplikasi berbasis Android yang disediakan perusahaan bagi karyawan dan kontraktor di unit bisnis. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform pelaporan bagi karyawan dalam situasi bahaya, kondisi tidak aman, insiden near miss, serta pelaporan kecelakaan dan keadaan darurat. Pelaksanaan rencana K3 di PT Antam Tbk. PT Antam Tbk memiliki Komite Keselamatan Pertambangan yang mengawasi sistem keselamatan kerja. Selama pandemi,
perusahaan membentuk tim Task Force COVID-19 untuk merancang protokol kesehatan dan langkah pencegahannya. Komitmen terhadap SMK 3 diwujudkan dengan target Zero Fatality, pelatihan K3 rutin, serta pemeriksaan kesehatan tahunan. Pada tahun 2020, sebanyak 2.556 karyawan mengikuti pemeriksaan kesehatan penyakit kerja yang umum meliputi ISPA, mialgia, gastritis, dan hipertensi yang ditanggulangi melalui modifikasi peralatan, pemantuan APD, serta sosialisasi kesehatan kerja. Perusahaan juga mendorong budaya hidup sehat melalui olahraga bersama dan edukasi kesehatan mingguan. Selama pandemi, PT Antam Tbk menerapkan WFH dan WFO dengan protokol ketat, termasuk pemeriksaan suhu, masker, vitamin, serta testing dan tracing rutin. Untuk kesehatan mental, disediakan Antam Employee Asistensi yang menawarkan psikoedukasi dan konseling. Melalui kebijakan ini, PT Antam Tbk berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Baik, yang selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi K3 di PT Antam Tbk. PT Antam Tbk rutin melakukan pengawasan dan evaluasi K3 untuk memastikan keselamatan kerja dan kelayakan fasilitas. Pengawasan administratif mencangkup dokumen K3, laporan kecelakaan, dan audit SMKP. Sementara pengawasan operasional meliputi inspeksi keselamatan, investigasi kecelakaan, dan pemantauan kondisi kerja. Selama pandemi, perusahaan mengadakan kampanye protokol kesehatan melalui berbagai media, serta menerapkan testing, tracing, dan treatment. PT Antam Tbk menjalankan SMK 3 dan SMKP dengan audit berkala oleh auditor terdaftar. Untuk mencapai Zero Fatality, perusahaan terus meningkatkan identifikasi risiko, pelatihan SMK 3, inspeksi kerja, serta komunikasi dan koordinasi. Program manajemen turun ke bawah Gemba diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan manajemen serta memperketat standar keselamatan bagi kontraktor. Melalui langkah-langkah ini, PT Antam Tbk berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Struktur organisasi K3 di PT Antam Tbk. Yang pertama yaitu pelaksanaan inspeksi tambang atau PIT. Yang kedua yaitu Kepala Teknik Tambang. Yang ketiga bidang K3 oleh wakil dan main superintenden. Yang keempat yaitu pengawas teknik dan pengawasan operasional. Dan yang kelima yaitu Safety Patrol dan Safety Komite oleh Foreman. Berikutnya yaitu identifikasi bahaya dan penilaian risiko di PT Antam Tbk. PT Antam Tbk menghadapi risiko kebakaran, kecelakaan alat berat, dan paparan zat berbahaya yang dapat membahayakan pekerja. Untuk mengurangi insiden, perusahaan rutin melakukan inspeksi dan analisis kecelakaan kerja. Sebagai langkah mitigasi, PT Antam Tbk menerapkan pelatihan keselamatan kerja, penyediaan APD standar, serta sistem pelaporan bahaya melalui aplikasi SuperSafe yang memungkinkan pekerja melaporkan potensi risiko secara langsung. Melalui upaya ini, PT Antam Tbk berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Adapun program-program K3 yang diterapkan pada PT Antam Tbk yaitu yang pertama internal audit. Pengawasan terkait pengelolaan dan kelayakan sarana prasarana rutin dilakukan perusahaan. Pengawasan secara administratif meliputi persetujuan dokumen, laporan insiden kecelakaan, laporan pelaksanaan program K3, dokumen persetujuan, rencana kerja, laporan internal audit SMKP, dan pengecekan buku tambang. Pengawasan operasional dan lapangan meliputi inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan penyelidikan kecelakaan serta kejadian berbahaya, penguji kelayakan sarana prasarana, kondisi sekitar tempat kerja, dan investigasi insiden. Yang kedua yaitu Training and Development. PT Antam Tbk menyediakan pelatihan wajib keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan baru dan yang sudah ada, termasuk pembaruan tanggung jawab teknis dan lingkungan. Yang ketiga, sosialisasi bahaya. Perusahaan tetap mensosialisasikan pencegahan risiko dan bahaya lingkungan kerja berdasarkan unit bisnis masing-masing. Yang keempat, medical check-up. Perusahaan menginisiasi medical check-up rutin setiap tahun bagi semua karyawan.
bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kebugaran mereka untuk bekerja. Tindakan mitigasi diimplementasikan berdasarkan hasil dari medical check-up. Yang kelima, equipment maintenance. PT Antam secara berkala melakukan evaluasi terhadap infrastruktur dan alat yang terkait dengan manajemen kesehatan. Yang keenam, tindakan pencegahan COVID-19. Selama pandemi, PT Antam Tbk menerapkan kebijakan work from home atau WFH dan work from office atau WFO dengan protokol kesehatan yang ketat. Upaya pengujian, pelacakan, dan perawatan dilakukan secara teratur dan karyawan diberikan sumber daya seperti masker dan vitamin. Yang ketujuh yaitu mental health support. Perusahaan menawarkan dukungan kesehatan mental melalui program Antam Employer Assistance, menyediakan psikoedukasi, konseling, dan terapi untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Berikutnya, pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK 3 di PT Antam Tbk. Yang pertama itu, zero fatality berturut-turut. Antam berhasil mencapai nihil kecelakaan selama 4 tahun berturut-turut hingga 2024. Yang kedua, zero penyakit akibat kerja dan zero kejadian akibat paparan tenaga kerja. Antam juga mencatat nihil penyakit akibat kerja dan nihil kejadian akibat paparan tenaga kerja. Yang ketiga, implementasi program Antam Safety Resilient. Program ini menjadi fondasi utama dalam operasional perusahaan, mencakup semua karyawan dan mitra kerja. Yang keempat, peningkatan budaya keselamatan kerja. Antam memperkuat intelisiasi budaya keselamatan kerja dengan tema penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan SMK 3, pertambangan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kelima, kampanye keselamatan dan penguatan kesadaran. Antam meninjau kebijakan keselamatan pertambangan serta menjalankan kampanye keselamatan dan inspeksi operasional rutin. Yang keenam, pemanfaatan teknologi dalam K3. Penggunaan aplikasi digital SuperSafe sebagai platform sosialisasi aturan dan informasi terbaru mengenai keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Yang terakhir, ketujuh, prioritas pada kesehatan karyawan. Program kesehatan seperti medical check-up rutin dan mitigasi risiko medis bagi pegawai dengan kondisi kesehatan tertentu. Dalam penerapannya, tentu saja ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Aneka Tambang. Yang pertama, menjaga konsistensi zero fatality. Meskipun telah mencapai 0 kecelakaan selama 4 tahun berturut-turut, tantangan terbesar adalah mempertahankan pencapaian ini di tahun-tahun mendatang. Yang kedua, penguatan kesadaran dan kepatuhan karyawan. Menginternalisasi budaya keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh unit bisnis tetap menjadi tantangan, terutama dalam memastikan seluruh karyawan dan mitra kerja mematuhi standar keselamatan. Yang ketiga, pemantauan dan pengawasan ketat. Aneka Tambang harus terus memastikan efektivitas operasional tanpa mengurangi standar keselamatan melalui pemanfaatan teknologi dan inspeksi berkala. Yang keempat, menangani risiko kesehatan karyawan. Mengelola risiko kesehatan pegawai dengan berbagai kondisi medis termasuk menjaga produktivitas sambil memastikan kesejahteraan mereka. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi. Aneka Tambang harus terus beradaptasi dengan perkembangan regulasi dan inovasi teknologi dalam keselamatan dan kesehatan kerja agar tetap menjadi pelopor keselamatan kerja di industri pertambangan. Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 di PT Antam Tbk telah dilakukan secara sistematis dengan menetapkan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. PT Antam Tbk berkomitmen terhadap prinsip Zero Fatality yang tercermin dalam berbagai kebijakan K3, termasuk penerapan standar internasional seperti ISO atau International Organization for Standardization 45001-2018.
Struktur organisasi K3 di PT Antam Tbk mendukung efektivitas implementasi SMK3 dengan adanya Komite Keselamatan Pertambangan atau Safety Patrol Team dan Panitia Pembina K3. Perusahaan juga telah mengembangkan aplikasi SuperSafe sebagai alat pelaporan insiden dan sosialisasi standar keselamatan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.